Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita masuk materi baru ya, tapi masih dalam bab yang sama, masih tentang laju reaksi. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah persamaan laju dan orde reaksi. Jadi masih baru banget nih ya kan? Nah, jadi di sini kita udah mulai masuk ke perhitungannya nih, gitu. Oke, jadi yang pertama mau kita bahas di sini adalah persamaan laju reaksinya dulu. Gitu. Nah, untuk satu reaksi di sini udah ada contoh reaksi ya, di mana A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, persamaan laju reaksi yang umum untuk reaksi di sini adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B dipangkatkan Y. Gitu. Dimana di sini R ini dia menunjukkan laju reaksi, kemudian K ini adalah tetapan laju reaksinya, X ini dia menunjukkan orde reaksi untuk A, dan Y menunjukkan orde reaksi untuk B. Dimana orde reaksi ini dia artinya adalah menyatakan pengaruh dari konsentrasi zat reaksi atau reaktan terhadap laju reaksi gitu. Jadi dia menyatakan besarnya pengaruh dari konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi gitu ya. Itu untuk orde, pengertian orde. Nah, terus Bu, kenapa kok cuman yang dilihat pengaruh konsentrasi reaktan aja? Kenapa produk enggak gitu ya? Karena dalam suatu reaksi yang mempengaruhi laju reaksi ini hanya konsentrasi dari pereaksinya aja atau reaktannya aja. Jadi konsentrasi produk untuk laju reaksi ini dia tidak berpengaruh gitu. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi ini hanya konsentrasi zat-zat yang ada di pereaksi atau reaktan aja gitu. Makanya di sini orde reaksi ini hanya menyatakan pengaruh dari konsentrasi zat pereaksi atau reaktan, dimana kalau dari reaksi ini reaktannya itu adalah A dan B ya terhadap laju reaksinya. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita udah bahas tentang persamaan laju reaksi ya. Persamaan laju reaksi secara umum kalau kita lihat tadi ada yang namanya orde. Di mana orde tadi Ibu bilang menyatakan pengaruh dari konsentrasi zat pereaksi atau reaktan terhadap laju reaksi. Gitu. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah tentang orde nih. Dimana yang mau kita bahas di sini adalah grafik orde reaksi. Gitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama grafik untuk orde 0. Maksudnya di sini adalah orde atau pangkat dari zat pereaksinya yang kita masukkan ke rumus persamaan laju reaksi tadi itu 0. Gitu. Nah, kalau misalnya orde reaksi suatu pereaksi atau reaktan itu 0, maka grafik orde reaksinya ini akan menunjukkan nilai yang konstan. Jadi dia menunjukkan garis lurus. Gitu. Kenapa konstan, Bu? Kita lihat kalau misalnya nih, kalau misalnya dia 0 pangkatnya atau orde reaksinya, ini kan rumusnya jadi seperti ini ya. R sama dengan K, K-nya itu tadi konstanta atau tetapan dari laju reaksinya, dikali konsentrasi zat pereaksi atau A pangkat 0. Di sini dia menunjukkan bagian yang horizontal menunjukkan konsentrasi A-nya atau konsentrasi pereaksinya, kemudian yang bagian vertikalnya menunjukkan lajunya. Kalau misalnya kita misalkan aja nih, konstantanya itu kita ambil 1, ya kan? Berarti di sinilah 1 kira-kira. Oke, kalau konstantanya 1, kemudian kita masukkan nilai A-nya. Misalnya nilai A-nya kita mulai dari 1 dulu. Oke, berarti R-nya atau laju reaksinya itu adalah K1 dikali konsentrasi A. Tadi kita misalkan 1 ya, berarti 1 pangkat 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka di sini jadi 1 dikali 1. Hasilnya 1. Dah di sini dia. Ya kan? Kemudian kalau kita masukkan angka lain si A-nya, misalnya kita masukkan angka 2.
ya kan? Berarti kita masukkan K-nya tadi 1 dikali A. A-nya tadi kita masukkan 2, ya kan? 2-nya kita pangkatkan 0. Maka tadi Ibu bilang, bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1, ya kan? Berarti di sini 1 tetap dikali 1 lagi. Maka kalau misalnya kita buat konsentrasi A-nya 2, nilainya bakalan tetap 1. Gitu. Jadi di sini artinya apa? Artinya kalau misalnya ordenya 0, orde reaksi dari suatu zat bereaksi itu 0, konsentrasi dari zat tersebut tidak mempengaruhi jalannya reaksi. Gitu. Jadi dia sama sekali tidak mempengaruhi jalannya reaksi. Gitu ya. Itu kalau misalnya ordenya 0. Oke. Kemudian kita lihat di sini kalau misalnya ordenya 1. Ini adalah grafik untuk orde laju reaksi 1, ya kan? Di sini sama ya. Bagian horizontal dia menunjukkan konsentrasi zat pereaksinya, kemudian yang R-nya di sini bagian vertikal menunjukkan laju reaksinya. Nah, kalau misalnya orde reaksi 1, maka bentuk dari grafik ordenya ini akan menunjukkan sudut 45 derajat. Gitu dia. Jadi lurus menunjukkan 45 derajat. Beda ya sama yang orde 0, di mana orde 0 dia tadi konstan, garis lurus aja dia. Sedangkan kalau misalnya grafik orde 1 ini dia menunjukkan sudut 45 derajat gitu. Kita ambil contoh, di sini kita lihat rumusnya kan menjadi R sama dengan K, konstantanya dikali konsentrasi zat A dipangkatkan 1 karena ordenya 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu kita tulis ya. Nah, kita masukkan kalau misalnya K-nya ini 1, ya kan? Kalau misalnya K-nya 1, kemudian kita masukkan A-nya pertama dari 0 dulu. Nah, kalau dari 0 berarti di sini K dikali A pangkat 0. 1, oh nggak usah, K-nya itu kita anggap di sini dari 0 ya. Kemudian kita masukkan A-nya itu 1, ya kan? A-nya 1 kita masukkan misalnya kalau misalnya A-nya ini 1, maka K dikali 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 hasilnya 1. Kemudian dikalikan 1 hasilnya 1 juga. Tetap ya. Kemudian kalau misalnya K-nya ini tetap 1, A-nya sekarang kita buat 2, ya kan? Kalau misalnya A-nya 2, maka kalau kita masukkan K-nya 1 dikali A 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 hasilnya tetap 2 gitu. Maka 2 dikali 1 itu adalah 2, ya kan? Makanya kalau misalnya di sini adalah 2, di sini misal kita buat 2, maka kita tarik garis, lajunya dia juga akan menunjukkan 2 juga. Di sini misalnya 2-nya. Gitu. Maka dia akan menghasilkan garis yang membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontalnya. Gitu dia. Oke? Itu untuk yang grafik orde 1. Dia menunjukkan sudut 45 derajat, bedanya dengan orde 0. Orde 0 dia datar. Garis lurus aja. Gitu. Oke? Jadi di sini orde 1 menunjukkan kalau misalnya konsentrasi dari zat pereaksi ini dia berbanding lurus atau sebanding dengan laju reaksinya. Gitu. Jadi konsentrasi zat sebanding dengan laju reaksi ini untuk orde 1 gitu. Oke. Kemudian di sini kita lihat untuk grafik orde 2. Nah, untuk grafik orde 2 di sini kita lihat sama ya, bagian horizontalnya dia menunjukkan konsentrasi zat A, zat pereaksi A. Kemudian bagian vertikalnya dia menunjukkan laju reaksinya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk dari grafiknya, garis yang terbentuk ini membentuk seperti parabola gitu. Jadi beda ya sama yang orde 0 dan orde 1 gitu. Dimana orde 0 dia menunjukkan garis lurus, ya kan? Kemudian grafik orde 1 dia menunjukkan sudut 45 derajat, sedangkan kalau orde 2 dia membentuk parabola. Kok bisa dia membentuk parabola, Bu? Kita lihat di sini rumusnya atau persamaan laju reaksinya ini kan menjadi R sama dengan K atau konstanta dikali konsentrasi zat A dipangkatkan 2 karena ordenya tadi 2 ya.
Nah, kita lihat kalau misalnya K-nya itu 1, ya kan? A-nya kita masukkan 1 dulu. Berarti di sini 1 dikali 1 pangkat 2. Dimana 1 pangkat 2 itu hasilnya tetap 1 ya. Berarti kalau misalnya A-nya 1, R-nya juga bakalan tetap 1. Kenapa? 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikali 1, ya 1. Ya kan? Jadi kalau A-nya 1, R-nya juga 1, tetap. Ya kan? Kemudian kalau misalnya kita masukkan 2. Kalau kita masukkan 2, maka nilai R-nya atau laju reaksinya ini dia menjadi K-nya tadi 1 dikali A-nya tadi kita masukkan 2. Berarti 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Ya kan? 4 dikali 1, hasilnya 4. Maka kalau laju reaksinya 2, kalau misalnya konsentrasi per reaksinya 2, maka laju reaksinya ini jadi 4, ya kan? Jadi kalau misalnya lah di sini 2-nya, ya kan? Konsentrasi A-nya 2, maka laju reaksinya ini bakalan 4, bukan 2. Jauh ya sama yang 1, makanya di sini dia bakal membentuk parabola. Dia nggak membentuk garis lurus lagi. Gitu dia. Jadi itu tadi grafik orde reaksi ya, mulai dari orde 0 sampai orde 2. Gitu dia. Oke, bisa dipahami ya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.